Halo, assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama Bu Titin ya. Hari ini Bu Titin mau sharing terkait salah satu buku favorit yang ada di rumah. Nih, bukunya sebenarnya sih bukunya ada banyak banget ya, gitu buku. Tapi yang paling favorit di rumah itu ada buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Nah, salah satunya adalah perjalanan para mikronaut. Nah, oh Hasan, ada muridnya Bu Titin. Halo Hasan. Ya, nah Hasan apa kabar Hasan? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini buku perjalanan para mikronaut ini bukan sekedar buku cerita sih sebenarnya. Memang CPD itu memang bukan buku cerita biasa. Ada bunyi. Ya, kenapa gitu? Karena di buku CPD ini mengasah keterampilan anak mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu, mengajak anak berimajinasi, berfantasi, oh pokoknya seru-seru banget. Dan salah satunya nih buku perjalanan para mikronaut. Setelah ibu baca berulang kali buku ini tuh diisinya ya, itu banyak sekali pelajaran yang ada di sekolah dasar, apalagi di kelas mulai dari kelas 4 5 sampai 6, tapi kebanyakan kelas 4 dan kelas 5 gitu ya. Dan uh, apa sih pokoknya apa sih pokoknya ini bukunya buku-buku yang benar-benar bagus ya. Gimana dalamnya kita lihat ya. Pokoknya di sini anak-anak semua gitu toh ataupun ayah bunda bisa mengajak anak-anaknya tuh berjalan-jalan bersama mikronautnya gitu. Mikronautnya bersama anak berjalannya anak apa, ayah bunda bisa mengajak anak-anak di rumah ikut jalan-jalan gitu bersama para mikronaut ini. Nah, ini para mikronautnya mau jalan-jalan ke tubuh manusia gitu. Banyak loh kan, jadi pelajaran kelas 4 SD itu untuk IPA tuh rada-rada ya susah ya biasanya. Nah, kalau ini kita bercerita, melalui cerita kita akan mengetahui apa saja sih yang ada di tubuh manusia gitu ya, organ sistem organnya. Nah, ini dia aja. Ada ceritanya lagi anak lagi main bola gitu. Nah, terus nempel deh di bagian wajah gitu. Kenapa sih wajahnya ada bintik-bintiknya kayak gini di wajah? Terus nempel lagi ke tuh di sini juga ada fakta ya tuh. Di sini ada faktanya bisa di terus. Nah, nempel lagi kemana? Di sini ada peta lokasinya. Ternyata sudah sampai di mana ini? Di rambut. Iya, di rambut ya. Jadi rambut tuh, rambutnya anak manusia atau anak bumi di sini. Tuh. Nah, terus juga ini ada penjelasan kenapa sih manusia itu berkedip. Nah, kan kalau misalnya kayak kita nih berkedip-kedip, bukan genit ya, tapi memang kita lagi manusia itu berkedip. Kenapa sih berkedip? Nah, di sini ada alasannya gitu. Kan kalau apa buku-buku di sekolah tuh biasanya cuma textbook aja ya gitu. Kalau di sini disajikan juga sama alur ceritanya. Jadi anak-anak nggak akan kerasa kalau apa mereka sedang belajar pelajaran SD, pelajaran di sekolah gitu. Tapi mereka dapat juga konten materinya gitu ya. Nih ada mata gitu kan, pupil itu yang mana, lensa yang mana gitu. Terus kenapa bisa melihat warna yang gelap dan terang gitu kan. Sini ada penjelasannya. Nah, terus masuk lagi nih ke telinga. Oh, jalan-jalannya itu jalannya ke telinga. Tuh di sini ada bagian-bagian telinga. Nah, seingat ibu, materi telinga itu ada di pelajaran kelas 4. Coba diingat-ingat lagi gitu ya. Pelajaran kelas 4 ada. Terus, nah lanjut. Mana ya? Ke tangan, bagian tangan. Nah, kalian tahu di tangan kan ada apa? Indra Praba ya. Nah, Indra Praba gitu. Di situ ada ini ya apa? Bisa meraba yang kasar, halus kayak gitu kan. Nah, lanjut lagi. Ya ada nyamuk gede banget tuh. Nyamuknya lagi makan gitu, lagi makan darah dari kulit manusia. Nah,
Tapi kalau nyamuk itu sumber penyakit ya, jadi harus rajin-rajin bersih-bersih rumah juga biar nggak banyak nyamuk, biar nggak kena penyakit juga gitu. Nah, berikutnya nih, di tangan itu kan, di tangan kita kan ada jari-jari ya. Nah, di sini ada nih fungsi dari jari-jari itu apa aja. Jadi kalau tanpa ibu jari ini ternyata manusia tuh nggak bisa nih untuk sikat gigi karena ini kan memegang ya gitu. Mana kayak gini nih. Ini kan dia gimana? Nah, pegang gitu kan, dipegang gitu. Nah, terus juga kita nggak bisa ngikat tali sepatu dan lain-lainnya. Pak, siapa yang melambaikan tangan? Ada Mimif, oh ada ponakannya Bu Titin, Ikdeni, siapa ya lupa. Terus juga ada Ijat, hai Ijat, Ijat muridnya Bu Titin juga dulu di Bandung ya. Terus apa lagi ya? Nah ada lagi nih tangan. Nah ternyata di tangan manusia tuh di dalamnya tuh ada tulang-tulangnya. Di sini ada tulang kasta, tulang pengumpil, lengan atas. Nah di tulang-tulang ini yang suka uh, ketuker ya antara tulang kasta dengan tulang pengumpil gitu. Jadi kalau tulang pengumpil itu ya, tulang pengumpil ya. Nah tulang pengumpil saya ini tangan ya, tulang pengumpil itu yang sejajar dengan jempol ya, seluruh lurusnya ini. Nah yang ini nih di sini tulang pengumpil ya, tuh tulang pengumpil. Kalau tulang hasta yang lurus ya, garis lurus dengan kelingking. Jadi di sini tuh, di sini ada hasta, di sini ada pengumpil. Jadi jangan sampai ketukar lagi. Di sini juga udah ada penjelasan itu lebih lebih jelas ya. Biasanya anak-anak suka ketukar mana yang hasta, mana yang pengumpil gitu. Jadi itu kuncinya yang biar lebih mudah ya. Kalau tulang pengumpil nih lurusnya dengan ibu jari. Nah, kalau misalnya tulang hasta ini dengan kelingking lurusnya. Jadi di sini yang hasta, yang di sini yang pengumpil. Jadi nggak akan ketukar lagi. Ini juga di sini udah ada penjelasannya. Nah, ini ada di kelas berapa? Ada di organ gerak itu di kelas 5. Nah, di tema berapa ya? Di tema 1 atau tema 2 nih? Tema 1. Karena di kelas 5 tema 2 itu sudah masuk ke sistem organ pernafasan gitu. Ada paru-paru, organ pernafasan baik manusia dan juga hewan gitu. Di bagian organ gerak juga sama, organ geraknya hewan dan manusia. Kalau hewan nanti di sana dikategorikan vertebrata dan avertebrata. Silakan dicek lagi lebih lanjut ya, karena kita baru PTS, jadi ayo mengingat-ingat kembali sebelum PAS nanti di bulan di akhir November atau awal Desember. Jadi kita masih bisa mengingat-ingat lagi materinya ya. Lanjut, ada apa lagi nih di isi buku Mikronote? Oh masih. Jadi kalau misalnya tubuh manusia kalau di X-ray kayak gini. Ini nih kayak gini ya nih. Jadi di foto ronsen gitu. Ada yang tanya buku apa ini? Ini buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Judulnya Perjalanan para Mikronaut. Nah, oke. Nah, seru loh ini. Jadi bener-bener ini buku cerita tapi bikin kita tuh banyak pengetahuan yang didapat gitu. Jadi relevan banget deh buat ayah bunda yang misalnya sekarang lagi nemenin PJJ gitu, bingung sama penjelasan sains, bisa sih menghadirkan buku ini. Memang bukan sekedar buku cerita biasa deh, ada nih Bu Titin juga punya karena dipakai gitu selama pembelajaran juga. Suka pakai ini kalau misalnya ada ponakan ke rumah tanya, tante mau tanya dong gitu kan tentang materi pelajaran, bisa nanti disuguhkan saja buku-buku ini gitu kan, langsung kasih aja CPD-nya. Atau misalnya mau penjelasan lebih lanjutnya bisa di WWP, misalnya ya bunda sudah punya WWP di rumah, bisa dikaitkan di WWP buku yang pertama ya. Ini WWP yang old tertubuh kita, bisa diarahkan ke sini, penjelasannya ada lagi di sini gitu kan. Nah yang berikutnya tuh ada otot, ini juga ada di pelajaran kelas 5 juga masih gitu kan. Gitu. Masih berlanjut terus nih, kenapa sih bisa sampai berdarah kayak gini tuh kan. Jadi buku CPD ini ada beragam jenisnya ya, ada yang bersirip,
berbelah, berlubang gitu. Kalau ini buku cerita polos, jadi tipe tulisannya pun berbeda-beda gitu. Kenapa tipe tulisan buku CPD beda-beda? Supaya anak-anak itu punya referensi buku bacaannya gitu. Ketika nanti mereka sudah beranjak remaja dan dewasa, kan mereka bisa memilih tipe-tipe tulisan. Apalagi buku pelajaran sekolah dasar kan sama ya jenis fontnya gitu, monoton, nggak berubah-berubah gitu. Nah ini masuk ke dalam mulut, berarti mau kemana nih kalau mulut? Oh, nah kalau udah masuk berkaitan mulut berarti berkaitan dengan organ pencernaan. Organ pencernaan manusia dimulai dari mulut, terus di mulut nanti ada di dalamnya ada gigi, ada lidah, nanti di mulut juga ada enzimnya gitu kan. Ada enzim apa ya? Coba diingat. Nah, sistem organ pencernaan ya, sistem pencernaan ini ada di kelas 5 semester 1 di buku tema 3. Nah, kebanyakan pelajaran kelas 5 ya gitu. Nah, ini ada lagi masuk nih. Jadi jangan sampai tertukar lagi mana yang kerompongan, mana yang tenggorokan gitu ya. Nah, lanjut tuh sampai ke lambung, di sini ada tuh ya, ada masuk ke usus juga, ada usus halus, nanti ada usus manusia tuh ada usus 12 jari juga gitu. Nah yang berikutnya adalah peredaran darah. Nah peredaran darah manusia ini juga masih ada di buku masih ada di pelajaran kelas 5 di tema 4 tentang sistem peredaran darah. Ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil gitu ya. Nanti mana yang pembuluh vena, mana yang pembuluh arteri gitu kan di pelajaran ada. Di sini juga ada kayak gitu. Lebih seru tuh nanti ada butiran ada kepingan-kepingan darah, ada kepingan sel darah merah, sel darah putih gitu kan. Tuh, jadi lebih yang tadinya itu IPA itu abstrak, nah bisa dengan gambar itu jadi konkret. Oh, gambarnya seperti ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada istilah oh anak IPA sastra, nah mungkin bisa seperti ini ya, IPA sastra gitu. Jadi uh, kontennya IPA tapi dibuat cerita gitu. Jadi kan seperti cerita sastra gitu, jadi IPA sastra gitu. Karena saya sendiri kalau mengajar di kelas, kalau tatap muka itu suka membuat apa ya, pupet-pupet atau wayang-wayangan gitu. Jadi sistem storytelling sama anak-anak, jadi nggak akan bosan juga kalau di kelas. Itu seru banget kalau udah lagi tatap muka kita bercerita gitu, karena anak-anak itu memang seneng mendengarkan cerita ya gitu. Nah ini organ pernafasan ya, tadi ada di materi kelas 5 juga. Di sini paru-paru, terus nanti ada alveolus, terus ada bronkus, bronchiolus. Nah ini pelajaran kelas 5 juga. Ternyata di satu buku ini tuh memang konten sainsnya tuh banyak gitu. Mulai dari kelas 4, kelas 5 gitu, tapi memang dominannya materi di kelas 5 gitu. Nah ini juga ada nih otak manusia tuh. Jalan-jalannya sampai ke mana ini? Tuh ada ke sistem saraf juga. Kayak seru buku ini tuh, bener-bener recommended ya. Tuh kan ujung-ujungnya ke cerita lagi. Dan mikronotnya udah keluar dari tubuhnya manusia bumi gitu. Jadi begitu tuh memang benar-benar merekomendasi banget buku CPD ini ya gitu. Ini baru satu buku ini yang kontennya tuh bener-bener ada gitu, nyata di pelajaran sekolah dasar gitu. Nanti dikaitkan gitu, ini baru satu buku, nanti kaitin lagi kalau punya WWP ya, yang bunda bisa mengaitkan ke materi tubuh kita. Tadi masih ingat kan buku yang tadi itu ada tentang telinga. Nah di sini ada lagi nih, bagaimana cara kerja telinga kita. Nah di sini ada penjelasannya tuh. Terus di sini juga ada tuh, wah mana ini tuh, mini datanya ada. Terus ini ada bagian-bagian telinganya gitu, mulai dari daun telinga yang bentuknya seperti
pegangan cangkir, nanti masuk ada lorong kecil itu lubang telinganya, terus nanti ada bagian yang kecil sedikit nih, kalau murid-murid Bu Titin di SBM pasti udah hafal ya gitu, mulai dari daun telinga, terus lubang telinga, ada gendang telinga yang kecil, terus nanti masuk lagi ke atas ada tiga tulang pendengaran, terus nanti ada rumah siput yang terus yang kalau ke bagian bawah ada itu ya saluran Eustachius, nanti kalau ke bagian atasnya ada sarafnya. Jadi ibu suka membuat gerakan, kalau misalnya dulu mantan muridnya Bu Titin, mantan nggak ada mantan nih, murid-murid Bu Titin dulu di sekolah yang lama tuh udah pernah diajarin ya. Jadi dibentuknya seperti apa, nanti masuk, nanti buat celah kecil, nanti ada tulang, terus ada koklea, nanti kita buat kayak rumah siput, lingkaran-lingkaran yang kecil gitu. Kalau kita tunjuk ke atas berarti itu saraf, kalau tunjuk ke bawah berarti itu saluran Eustachiusnya. Tuh, ini lebih lengkap lagi di sini. Nanti ada nih kalau misalnya bunyi yang didengar oleh manusia itu berapa-berapanya di sini ada gitu kan, mulai dari bisikan berapa, terus orang berbicara, ada suara penghisap debu, ada konser, terus ada suara ini apa nih, jet lepas landas berapa gitu kan, ada kayak buku CPD itu, kalau di rumah udah ada CPD digabungkan dengan WWP itu udah lengkap banget gitu. Tapi kalau misalnya Bu Titin saya di rumah belum punya keduanya gimana dong gitu, oh nggak apa-apa, kalau belum punya keduanya bisa kok langsung aja hubungin Bu Titin untuk cara mendapatkannya gitu kan, langsung konsul aja gitu, mau nyari buku butuhnya yang seperti apa kayak gitu ya. Nah di CPD ya ini konten-konten saya di sini ada, terus bisa tebak-tebakan juga bisa sih kalau mau tebak-tebakan. Nah ini di sini di buku tebaklah siapa aku. Nah di tebak-tebakan ini, di buku ini benar-benar kita bukunya bersirip ya. Nah kita dipandu sama siapa, sama Momon. Nah ini jadi ini bukunya ngajak kita buat menebak. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya nih. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Terus nanti kita buka deh isinya apa. Di sini ada penjelasannya. Jadi anak-anak tuh seru banget kalau belajar kayak gini sambil bermain gitu, karena bosen kalau misalnya PJJ terus-terusan. Ya emang sama sih, nggak cuman siswanya, nggak cuman orang tuanya, tapi gurunya juga bosen udah daring terus. Ya nggak apa-apa ya, tapi sebentar lagi kita sudah mau tatap muka, meskipun tatap muka terbatas, tetap juga di rumah disediakan lah buku-buku bacaan buat anak gitu kan. Jadi sih merekomendasikannya CPD dari tahun lalu itu memang isinya itu relevan dengan materi yang ada di sekolah dasar. Sudah berulang kali di bedah juga, materinya banyak gitu. Sampai ponakan-ponakan ibu pun betah kalau udah di rumah gitu. Kalau main rumah, tante mau baca, boleh. Kalau misalnya mau lebih seru lagi baca CPD ini, bisa pakai mini Walter. Ini lebih interaktif lagi bisa. Ini buku, jadi mungkin cuma jelasin dua ya, buku CPD-nya itu yang bersirip dengan buku cerita polos. Buku yang lainnya masih ada, tapi tunggu aja di kesempatan yang berikutnya gitu. Itu udah pasti ada sesi sharing-sharingnya. Mau cek di kanal YouTube juga bisa, nanti cek di bio ya, di bio itu ada kanal YouTube-nya, link kanal YouTube-nya, nanti bisa cek di situ. Pernah review buku semua ya, semua yang ada di sini sekilas pernah ada gitu. Tapi untuk review per bukunya nanti ditunggu aja jadwalnya. Nah kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut tentang buku CPD gitu, Cakrawala Pengetahuan Dasar, ataupun buku WWP ya, ensiklopedia kekiniannya gitu, nanti bisa japri bisa DM aja, bisa DM gitu. Kalau misalnya sudah punya kontak WA, boleh lanjut WA gitu, tanya nanti buku yang rekomendasi buat anak sekolah dasar mana aja, buku yang recommended untuk anak balita apa aja,
ada, nanti tinggal tanya-tanya. Mau tanya tentang alat masak dan alat masak, alat kecantikan dan lain-lainnya juga bisa tanya sama Bu Titin. Nanti langsung DM aja, nanti Ibu direct ke WA gitu. Mungkin segini dulu ya gitu live di IG-nya. Next time kita sambung lagi gitu. Mau bahas buku apa lagi, misalnya mau bahas CPD lagi boleh, WWP boleh, bisa request aja, DM aja, Bu pengen bahas ini dong, kepo. Oh boleh, boleh, nanti lanjut lagi dengan Bu Titin. Thank you for watching, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.